ahli gubernur. Nah, dari ketiga yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi ini, ada terdapat dalam rilis ini yang menyatakan dengan istilah jatah preman. Nah, ini dalam tanda kutip jatah preman. Tapi kita tidak membahas tentang jatah preman. Apa itu jatah preman? Tetapi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan dan tentunya sudah kita nikmati selama hidup ini. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitasnya. Dan juga tidak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat sekalian, dalam 3 hari ya tepatnya sejak tanggal 3 ini Provinsi Riau sudah menjadi tren nasional, sudah menjadi bahan pemberitaan nasional, di mana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ini melakukan suatu tindakan operasi tangkap tangan atau yang biasa disebut dengan OTT. Nah, OTT kali ini dilaksanakan di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau yang beralamat di Jalan SM Amin. Nah, saya sendiri pada saat ini sedang berada di sekitar Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, ketika sambil duduk sambil menunggu jadwal persidangan ini, maka saya akan mencoba menguraikan atau saya akan menjelaskan kepada sobat-sobat sekalian tentang riuh rendahnya suasana habis penangkapan OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa hari yang lalu, yang salah satunya menjerat Gubernur Provinsi Riau Haji Abdul Wahid. Nah, Wahid ini adalah gubernur keempat dari Provinsi Riau yang dijerat atau yang tersangkut atau yang terseret oleh KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, sobat-sobat sekalian, kita tidak membahas atau saya tidak akan menguraikan tentang unsur kesalahan apa yang terjadi di saat penangkapan atau di saat operasi tangkap tangan itu dilakukan. Apakah sudah terbukti atau tidak, karena ini adalah ranahnya penyidik. Nah, apa versi penyidik, tentu ini yang akan menjadi bahan untuk persidangan ke depannya. Tetapi ada satu catatan yang menarik yang perlu kita simak, yang perlu kita telaah. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi ini tupoksi utamanya adalah untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ini salah satu adalah dengan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Nah, ini masuk kepada ranah penindakan namanya. Nah, beredar dari dari rilis yang dilakukan KPK pada tanggal 5 November yang lalu, di mana KPK di dalam rilisnya menampilkan 3 tersangka, yaitu Gubernur Provinsi Riau Haji Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR, dan satu lagi staf ahli gubernur. Nah, dari ketiga yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi ini, ada terdapat dalam rilis ini yang menyatakan dengan istilah jatah preman. Nah, ini dalam tanda kutip jatah preman. Tapi kita tidak membahas tentang jatah preman. Apa itu jatah preman? Tetapi ada yang disampaikan oleh KPK ini, salah satunya juga adalah tentang adanya tindak pidana pemerasan. Maka muncul lagi suatu kondisi, suatu analisa hukum, tindak pidana pemerasan kenapa yang menangani adalah KPK. Nah, maka ini menjadi suatu keadaan hukum yang baru. Apakah KPK dalam hal ini berwenang melakukan penindakan terhadap
tindak pidana pemerasan. Nah, kalau tindak pidana pemerasan yang dikedepankan, tentu harus ada satu unsur hukumnya. Siapa yang diperas? Siapa yang dirugikan? Karena konon katanya, menurut rilis KPK juga, KUPT ini atau orang-orang yang ditangkap bersama Kepala Dinas PUPR ini dimintai sejumlah uang dengan istilah jatah preman tadi. Nah, kalau hal ini yang terjadi, maka ada juga di pemberitaan media online kemarin salah satu KUPT itu menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank dan melakukan peminjaman untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan jatah preman tadi. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka seharusnya yang melakukan penindakan atau melakukan pelaporan terhadap tindak pidana pemerasan itu adalah pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Tentu saja KUPT itu tadi. Jadi apakah yang disangkakan kepada Gubernur Provinsi Riau Haji Abdul Wahid ini adalah tindak pidana pemerasan atau tindak pidana korupsi? Nah, ini yang berwenang untuk menyatakan ini adalah institusi KPK tentunya. Tetapi dari sisi tugas pokok dan fungsi KPK itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerasan tidak masuk ke dalam ranahnya tindak pidana korupsi. Nah, jadi silakan teman-teman atau sobat-sobat sekalian untuk mentelaah kembali, untuk mempelajari lagi apakah yang dilakukan oleh KPK ini atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tadi. Karena KPK itu dibentuk adalah untuk menangani suatu tindak pidana khusus, sedangkan tindak pidana pemerasan ini adalah ranahnya tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sekali lagi sobat-sobat sekalian, silakan dibaca, silakan dipelajari, ya, dilihat lagi video rilis dari KPK, karena memang sudah banyak beredar di media-media sosial, baik dari platform Facebook, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, yang mengangkat kembali rilis yang dilakukan oleh KPK. Nah, pertanyaan kuncinya adalah apakah KPK itu berwenang untuk menindak atau melakukan tindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana pemerasan maksudnya. Karena kalau tindak pidana korupsi ini adalah tugas utama atau tugas pokok dari KPK untuk melakukan pemberantasan. Nah, bagaimana dengan tindak pidana pemerasan yang kemarin atau yang lagi rame digaungkan oleh para praktisi hukum, oleh netizen dan lain sebagainya, sehingga framing-framing yang menyatakan adalah dijebak, difitnah dan lain sebagainya, ini silakan dalam ranah pembuktian, karena saya tidak mengkomentari atau tidak mengulas tentang apa framing dari dan yang dilakukan oleh netizen. Tapi kita lihat dari sisi pandangan hukum, maka ketika KPK memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka itu sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, syarat penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, bagaimana dengan penahanan? Penahanan ini adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh penyidik. Nah, kembali kepada pokok dari pembahasan ini adalah apakah yang dituduhkan kepada Gubernur Provinsi Riau itu adalah tindak pidana korupsi atau tindak pidana pemerasan, karena ada bahasa jatah preman. Silakan
sobat-sobat sekalian telah, silahkan dibandingkan dengan teori-teori, dengan bacaan-bacaan ilmu hukum lainnya. Mudah-mudahan sharing singkat ini ada manfaat untuk membuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf dalam penyampaian ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.